mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah, Guru KB dan TK yang tergabung dalam gugus PAUD 1 Kecamatan Delopo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Ibu-ibu sekalian, perkenankanlah saya di sini akan menyampaikan susunan acara yang berjudul Berbagi Praktik Baik Penerapan Budaya Positif di Lingkungan Sekolah hari ini, Jumat 7 Juni tahun 2024, bertempat di TK Diponegoro sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga yaitu penyampaian materi, dan acara yang keempat lain-lain dan dilanjutkan dengan penutup. Untuk memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala TK Melati 2 kepada Ibu Suci Muntamah SPD AUD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, baik dari KB maupun TK, dan yang kami hormati guru, baik dari KB maupun TK yang tergabung dalam kelompok gugus PAUD 1 Kecamatan Delopo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini yang cerah ini kita bisa berkumpul di TK Diponegoro ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah rasa syukur ini kita ikrarkan bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Serta tak lupa salam serta selawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dari KB maupun dari TK, kami dari Kepala TK Melati 2 mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, atas kehadiran ibu-ibu semuanya di tempat ini. Kami mohon dukungannya atas apa yang akan disampaikan oleh Ibu Novita nanti. Mudah-mudahan ilmunya nanti bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa berguna untuk anak didik kita semua. Kami sebagai kepala sekolah dari Ibu Novita memohon semoga teman-teman yang lain juga ikut bisa merasakan menjadi guru penggerak. Jadi kami dari kepala sekolah hanya menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan dari TK Diponegoro, tempat dan waktunya. Semoga menjadikan amal ibadah Ibu Kepala TK Diponegoro. Dan tidak banyak yang akan kami sampaikan. Kami mohon dukungannya. Semoga Ibu Novita nanti dalam menyampaikan materi semoga berjalan dengan lancar. Mungkin itu dari sambutan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada beliau. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi
yang akan disampaikan oleh Ibu Novita SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat. Mana suaramu? Ini suaraku. Coba kita tepuk semangat, bisa ya? Tepuk semangat. Semangat. Yes, wow, alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua, baik dari KB dan TK yang tergabung dalam gugus PAUD 01 Kecamatan Gelopo. Terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan ilmu. Di sini saya berbagi ilmu ya Ibu, karena saya saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak yaitu di angkatan 10 Kabupaten Madiun. Di sini saya ingin menyampaikan ilmu tentang budaya positif, yaitu ini terkait masuk dalam modul 1.4 begitu. Sudah kenal saya semua nggih? Siapa? Apa perlu kenalan lagi? Ya. Oke, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novita SPD dari Lembaga TK Melati 02 Kecamatan Gelopo Kabupaten Madiun. Di sini saya tergabung yang sudah saya katakan yaitu pada CGP angkatan 10. Dalam pendidikan ini saya dibimbing oleh fasilitator yaitu Ibu Muasomah MPD, yaitu dari Kediri beliaunya Ibu. Ini kebetulan juga guru TK juga, alhamdulillah. Lalu untuk pengajar prakteknya yaitu dari Suluk 3 SDN Suluk 3 yaitu Bapak Wahyu Dwi Sasmito. Gitu. Mungkin itu perkenalan dari saya. Niki langsung saja ya. Ya, saya punya pantun, nanti bilang cakep ya. Ini nyontek nggak apa-apa Ibu, saya belum hafal. Jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan guru semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Sudah bahagia semua ya? Alhamdulillah. Baik, di sini, nah ini untuk presentasi pada siang hari ini yaitu modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Nah, di sini budaya positif di sini sudah sering kita dengar. Nah, budaya positif itu apa saja sih? Maksudnya pengertian dari budaya positif. Mungkin ada ibu guru di sini yang bisa mengartikan apa itu budaya positif? Ya, monggo Bu Dani, coba pakai mic-nya. Budaya positif menurut saya kebiasaan baik di lingkungan sekitar. Jadi melalui budaya positif akan menciptakan lingkungan positif yang aman, nyaman dan menyenangkan sehingga membuat murid betah di sekolah. Alhamdulillah, wah jawaban yang luar biasa. Oke, next ya Bu, coba. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Bu Dalif tadi yaitu tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi ini untuk budaya positif itu sangat penting diterapkan pada anak-anak. Nah, di sini khususnya kita sebagai guru tentu saja menerapkannya pada lingkungan
sekolah karena ini berfungsi untuk membentuk karakter anak menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang mandiri untuk jangka panjangnya, tentunya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat. Begitu. Next. Nah, di sini konsep inti nanti saya akan memaparkan banyak sekali materinya tentang budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, dan langkah penerapan segitiga restitusi. Next. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih ini? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, berdiferensiasi pada kata ini artinya apa, Bu? Ada yang tahu? Diferensiasi itu artinya adalah berbeda. Jadi kita sebagai seorang guru tentunya harus dapat memahami karakteristik anak, mengerti bahwa setiap karakter anak itu memiliki sifat, keinginan, rasa ingin tahu, atau pengetahuan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menganggap bahwa anak itu sama gitu. Nah, ini dalam mewujudkan apa? Seperti yang kurikulum Merdeka, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat elemen dari profil pelajar Pancasila? Apa saja? Coba. Elemennya apa? Gotong royong. Ya, gotong royong. Terus berpikir kritis, atau bernalar kritis. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah, Ibu semua masih ingat elemen dari profil belajar Pancasila. Next. Nah, ini dia elemen dari profil belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, gotong royong dan bernalar kritis. Next. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini terjadi miskonsepsi. Saya setelah mempelajari modul ini, Bu, saya itu kan biasanya saya merasa bahwa apa yang saya lakukan terhadap anak, misalkan kalau anak membuat kesalahan, saya langsung memberikan teguran yang menurut saya itu tepat untuk anak. Saya tidak pernah mengatakan apa maunya anak, keinginannya anak apa, atau kenapa bertanya kenapa tadi kok melakukan hal ini jarang sekali menanyakan kepada anak. Jadi di sini anak akan merasa tertekan, atau ketika anak melakukan sesuatu hal yang kita suruh, ini dia akan melaksanakan, tetapi dalam hatinya mungkin ada rasa berundel. Nah, untuk aku loh Bu tadi, biasanya seperti itu. Misalkan kalau anak disalahkan, jadi kita sebagai orang dewasa itu biasanya merasa, oh aku ini sudah memberikan cara-cara yang efektif, cara-cara yang tepat kepada anak dalam menyelesaikan masalah tanpa harus bertanya dulu kepada anak. Apakah Ibu di sini pernah melakukan miskonsepsi ini? Yaitu merasa paling benar, bahwa tindakannya paling benar tanpa harus tanya, tanpa harus meneliti terlebih dahulu.
Nah, setelah mempelajari modul ini, semoga saja kita dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan ya. Alhamdulillah. Selanjutnya next. Nah, ini untuk stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon ini kita menganggap bahwa kebutuhan anak sama, sedangkan untuk teori kontrolnya kebutuhan kita memang seharusnya berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang ternyata memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, yang seharusnya adalah kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan tanpa mencari tahu sebab penyebabnya tadi ya. Seharusnya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan kenapa kita melakukan hal tersebut. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya bahwa diri kita sendirilah yang bisa mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain, namun tidak bisa bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat rujukan gagal, yaitu melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, stimulus respon model berpikirnya adalah menang dan kalah. Teori kontrolnya ini sama-sama ya, berarti menganggap bahwa itu model berpikirnya menang. Gitu. Masih semangat? Semangat. Mana suaramu? Ini suaraku. Tegak kok Bapak Ibu? Enggak ya? Apa sudah ngantuk? Ngantuk. Oh, iya. Oke, next. Nah, di sini kita memasuki materi disiplin positif. Nah, disiplin apa ya disiplin ini? Kita sudah biasanya mendisiplinkan anak. Nah, di sini apa ya? Siapa yang bisa memberikan pengertian apa itu disiplin mungkin? Oh iya, terima kasih Bu Eni, silakan. Ini mic-nya sebentar. Disiplin adalah kegiatan untuk mengatur anak agar tertib. Terima kasih, jawabannya luar biasa. Nah, benar sekali apa yang dikatakan Bu Heni, ya. Nah, disiplin ini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam Ki Hajar Dewantara dan Diane Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia dianut seseorang. Kita namakan yaitu nilai-nilai sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Next. Ini adalah beberapa contoh nilai-nilai kebajikan dari 6 organisasi. Nah, kemarin pada waktu saya melakukan forum diskusi, nah ini ternyata kebanyakan dari Bapak Ibu guru itu menyampaikan bahwa nilai kebajikan yang paling mengena dari diri kita untuk anak-anak yaitu profil pelajar Pancasila seperti yang sudah disebutkan tadi. Untuk poin-poinnya yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Next. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 menurut Diane Gosen, Ibu. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari
ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pada poin 1 sama 2 ini adalah motivasi yang keluar dari atau pengaruh eksternal, yaitu dari orang lain. Misalkan anak membuang sampah sembarangan gitu ya. Misalkan aku buang sampah sembarangan, aku nanti kalau tidak membuang sampah di tempatnya nanti dihukum sama guru. Nah, makanya dia membuang sampah di tempatnya karena takut dihukum. Nah, misalkan seperti itu. Atau misalkan pada waktu pembelajaran mewarnai, nah, aku nanti mau mewarna yang bagus biar mendapat pujian atau hadiah dari bu guru, atau biar disanjung sama teman-teman. Nah, itu juga termasuk motivasi perilaku yang ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ini sebaiknya dihindari atau diminimalisir, ya, agar perilaku motivasi yang memberikan hukuman dan penghargaan ini agar anak tidak bergantung. Jadinya anak menjadi tidak mandiri. Jadi hanya dia melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan sesuatu. Nah, di sini guru hendaknya berupaya untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi menuntun anak untuk mempunyai kesadaran dalam diri. Misalkan kalau untuk pembiasaan cuci tangan, anak sadar sebelum makan harus cuci tangan supaya nanti tangannya bersih. Kalau makan tidak menimbulkan sakit perut begitu, karena misalkan kalau tidak cuci tangan nanti ada kuman yang masuk begitu. Jadi timbul dari dalam diri anak sendiri. Jadi ini untuk kedepannya anak menjadi lebih tanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan masalah gitu. Next. Nah, ini hukuman. Hukuman adalah berupa sanksi baik fisik maupun psikis yang bersifat satu arah. Ini misalkan kalau terjadi kesalahan ini tanpa ada kesepakatan, misalkan langsung memberikan hukuman kepada anak. Saya kira kalau di TK, di KP itu tidak ada nih Bu, hukuman. Tidak pernah ya memberikan hukuman kepada anak. Nah, insya Allah kalau selama saya mengajar di TK ini, kalau guru memberikan hukuman kepada murid TK ini belum ada, atau jangan sampai. Nah, selanjutnya yaitu konsekuensi, yaitu bersifat sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi peraturan misalkan dalam suatu permainan ini kita melakukan permainan. Nah, di sini kita sepakat dengan anak, misalkan kalau anak melanggar peraturan tersebut, nanti misalkan anak akan mendapat hukuman atau mendapat konsekuensi, misalkan istirahatnya belakangan begitu. Jadi anak sudah tahu konsekuensinya apa ya nanti ketika saya melanggar peraturan. Yaitu selanjutnya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Jadi bu guru di sini mengajak murid untuk berkolaborasi, menanyakan tadi kesalahannya apa, lalu membantu menggiring anak untuk berpikir untuk memecahkan masalahnya begitu. Jadi anak diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan masalah sendiri. Kira-kira dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini yang paling efisien atau harus kita lakukan yang mana Ibu? Restitusi ya? Nah ya, kita akan belajar bersama-sama untuk menjalankan restitusi ini agar nantinya menjadikan anak menjadi lebih baik lagi dan mandiri serta bertanggung jawab. Insya Allah ya Ibu. Mana suaramu? Ini suaraku.
ternyata masih semangat. Next. Nah, di sini ada penghargaan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada anak yang jika ingin melakukan sesuatu ini ingin dihargai atau ingin mendapatkan sesuatu. Ini ternyata ada juga dampak negatifnya. Jadinya ternyata saya sering juga memberikan penghargaan berupa pujian begitu kepada anak. Namun ternyata ini ada penghargaan yang tidak efektif. Ada juga penghargaan yang dapat merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan membuka motivasi dari dalam diri. Nah, apa itu? Contohnya yaitu merusak hubungan. Nah, di sini bisa saja terjadi jika kita sering memberikan pujian, memberikan penghargaan kepada salah satu anak. Nah, anak yang lain, mungkin tidak semua anak itu ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Yang bisa menerima ya oke-oke saja, baik-baik saja. Tapi bagi anak yang tidak menerima, nanti dalam dirinya akan tercipta rasa iri, dengki, misalkan kok ini dapat dia itu saja, si dia saja, gitu. Nah, dari dalam diri anak itu ternyata juga ada atau menimbulkan kecemburuan sosial. Itu bisa merusak hubungan, terus menurunkan kualitas tadi juga. Hanya yang melakukan sesuatu kalau mendapat hadiah. Next. Selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Siapa yang bisa? Apa sih? Biasanya kalau yakin itu berarti percaya. Keyakinan kelas ini hampir mirip dengan peraturan. Bedanya apa dengan peraturan? Kalau peraturan itu dibuat biasanya dari sekolah, ya dari guru saja, begitu. Kita yang memilih, ya yang memilih apa saja peraturan yang harus ditaati. Sedangkan keyakinan kelas ini adalah peraturan yang diyakini oleh seluruh warga sekolah. Nah, kalau sudah diyakini oleh seluruh warga sekolah, nah ini jika kita melakukan berarti akan timbul hal-hal baik ke depannya. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini bersifat abstrak yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi bahasanya itu menyeluruh ya, jadi tidak spesifik, bisa dipahami oleh seluruh warga sekolah. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini kalimatnya kalimat positif. Kalau kalimat negatif itu biasanya ditandai dengan kata apa Ibu? Apa? Jangan, tidak. Itu adalah kalimat negatif. Itu dihindari dalam pembuatan keyakinan kelas. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu menurut kita sudah benar. Tapi kalau untuk keyakinan kelas itu kurang tepat. Harus menggunakan kalimat positif. Bagaimana? Diganti apa ya yang lebih efisien? Tidak membuang sampah sembarangan. Ayo kita buang di tempat sampahnya. Bisa, ayo kita buang sampah di tempat sampah. Hebat semua. Terus bisa juga menjaga kebersihan. Selanjutnya misalkan kalau ada yang tidak boleh datang terlambat. Nah, itu peraturan. Menurut kita benar, tapi kalau dalam bentuk keyakinan kelas bagaimana? Ya, betul sekali, datang tepat waktu. Nah, begitu ya? Bisa dipahami Ibu? Bisa. Jadi menggunakan kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak anak-anak malah tidak fokus, lupa ya. Yang mudah cari keyakinan kelas atau kalimat-kalimat yang mudah diingat dan mudah dipahami serta bisa diterapkan oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan
di lingkungan tersebut. Kalau kita lingkungan sekolah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita mengajak anak-anak untuk berdiskusi membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat seluruh warga sekolah, kepentingan yang ada, seluruh pemangku kepentingan sekolah. Jadi tidak hanya guru saja. Jadi anak-anak tahu mereka dalam membuat keyakinan kelas. Jadinya misalkan kalau anak-anak diajak untuk berdiskusi, setidaknya anak akan merasa ingat, oh kemarin aku diajak diskusi oleh Bu Novi misalkan tentang membuat ini. Jadinya itu akan tertanam pada diri anak, terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadinya bisa diganti untuk keyakinan kelasnya sesuai dengan kondisi di sekolah. Next. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, dan yang terakhir adalah kebebasan. Next. Nah, di sini ada kasus ibu-ibu, saya bacakan ya. Nah, di sini contoh kasusnya, Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa Bu? Misalkan ada anak kok setiap istirahat meminta bekal temannya dengan paksa, itu kira-kira apa? Menasihatinya. Nah, terus menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu ya? Kira-kira apa ya? Nah, tidak dibawa bekal sama orang tuanya. Ya bisa jadi karena tidak dibawa bekal oleh orang tuanya. Jadinya Doni ingin meminta dengan paksa. Nah, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi oleh Ibu Ambar dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu apa sih alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Tadi kan ada 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia mana yang kurang dari Doni ini sehingga Doni melakukan hal tersebut. Next. Nah, dalam kasus Doni di atas, apabila saat kita mencari tahu kepada Doni dan jika Doni menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi dia memenuhi kebutuhan itu, makanya dengan memaksa meminta makanan bekal temannya supaya tidak lapar lagi begitu. Lalu bila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi lebih perhatian, maka kebutuhan dasar yang sedang diterima oleh Doni yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kurang kasih sayang ibu. Nah, itu kurang perhatian. Jadinya dia mencari perhatian pada orang lain. Next. Dan selanjutnya, jika dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi merasa sok jagoan begitu biar teman-temannya takut. Nah, ini untuk kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Lalu dalam kasus Doni tadi, jika dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Doni yaitu kebebasan. Jadi dia ingin bebas merasakan rasanya bekal teman yang lain. Dan bila Doni melakukan
karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi dari teman-teman itu lucu. Kalau aku jahil sama teman ini, wah dia lucu, ngamuk-ngamuk. Nah, ini maka Doni sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Senang kalau temannya itu ngamuk-ngamuk, soalnya lucu. Oke, next. Speaking dulu ya, coba berdiri ya. Kita tahu badut ibu-ibu. Nah, badut kan lucu. Nah, ini sesuai dengan itu tadi kebutuhan yang dipenuhi oleh Doni. Bisa tahu badut? Matanya bulat, hidung tomat, perut gendut, dan bisa goyang-goyang. Mana suaramu? Ini suaraku. Tepuk badut, mata bulat, hidung tomat, perut gendut, goyang-goyang. Hebat, terima kasih. Nah, selanjutnya dari sini sudah bisa dipahami ibu-ibu. Mungkin ada yang ditanyakan dari materi tadi. Apa lanjut? Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Di sini ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Pernahkah ibu-ibu menjadi penghukum sebagai penghukum? Pernah. Pembuat rasa bersalah? Pernah juga. Sebagai teman? Setiap hari. Sebagai pemantau, mengawasi. Manajer? Komplit. Alhamdulillah, semua sudah pernah dilakukan. Next, Bu. Nah, ini untuk sebagai penghukum. Apa sih posisi kontrol sebagai penghukum? Ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu berfokus pada cara guru itu sendiri, caranya sendiri. Jadi tidak seperti yang sebelumnya tadi, tidak mendengarkan pendapat dari murid. Nah, ini biasanya kata-katanya bersifat mengintimidasi atau menghakimi. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi anak merasa bersalah dan bisa menjadi rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka sendiri. Jadinya anak jadi lebih minder itu tadi. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, atau daftar cek. Yang terakhir ini adalah posisi manajer, di mana posisi manajer ini diupayakan kita sebagai guru melakukan sebagai posisi manajer dalam mengontrol anak, yaitu posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ini berkolaborasi dengan murid untuk anak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Next. Nah, di sini baiklah, posisi kontrol yang manakah aku? Ini nanti saya akan membagikan sticky note ya. Nanti ibu semua menjawab tadi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini termasuk posisi kontrol yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah ini saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kira-kira apa ya? Rahasia. Nanti ditulis ya. Terus yang kedua, patuhi aturan saya atau awas. Yang ketiga, ayo bantulah demi bapak ya. Yang keempat, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Bisa ya bapak ibu? Oke, saya akan membagikan coba. Satu ya. Tidak akan dihukum kalau salah. Ya, kita belajar sharing bersama. Sudah dapat? Apa kurang untuk kertasnya? Sudah untuk kertasnya? Nah, ini kalau misalkan kurang tepat, ini tidak akan dihukum. Kita berbagi ilmu bersama, sharing ya. Menurut ibu-ibu sekalian yang ada di sini, posisi kontrol yang manakah? Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jangan lupa diberi nama ya atasnya. Oh iya, itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Pertanyaan coba, penghukum, posisi kontrolnya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Yang menurut Bapak Ibu yang sudah dipahami saja. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini yang pertama ini termasuk apa? Pilihnya 1 atau 2? Semua dijawab. Yang sesuai. Oh ya sesuai. Pilih 2 boleh? Boleh. Maksudnya sesuai. Ya. Misalkan nomor 1 saya kecewa sekali dengan kamu. Ini menurut Bapak Ibu ini adalah posisi kontrol teman. Misalkan tadi tulis teman. Yang kedua, patuhi aturan saya atau awas. Misalkan ini sebagai manajer atau hukuman. Nah, pilih mana? Yang sudah bisa ditempelkan di sini ya untuk jawabannya. Kembali lagi. Pertanyaannya apa? Gak apa-apa. Apa kosong turun nih. Gak apa-apa. Yang sudah bisa ditempelkan di depan ya. Monggo.
Oh, ntar jatuh nanti. Nah, ini ada yang menjawab, yaitu satu sebagai teman, dua adalah posisi kontrol hukuman, tiga pembuat rasa bersalah, empat manajer. Oke, alhamdulillah, terima kasih untuk jawabannya. Nah, kita diskusi bersama. Yang pertama adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrolnya adalah membuat rasa bersalah. Adakah jawaban yang benar? Wah, tepuk tangan. Hebat. Betul. Yang kedua adalah patuhi aturan saya atau awas. Ini adalah hukuman dari kata-katanya menghakimi anak. Padahal itu tidak boleh ya. Nanti anak jadi takut. Ini berarti posisi kontrolnya adalah hukuman. Benar? Hebat. Yang ketiga, ayo bantulah beri bapak ya. Iya pak? Brother. Nah ini sebagai teman. Benar juga ibu? Wah, hebat semua. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer, benar sekali. Jadi kita menanyakan keyakinan pada diri anak untuk memecahkan masalahnya. Ada yang benar semua? Wah, tepuk tangan untuk guru-guru hebat. Nanti kita bisa mengidentifikasi dari kata-kata kita ya. Jadi kata mana yang seharusnya kita utarakan kepada anak. Next. Nah, dalam menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, ini guru menggunakan segitiga restitusi dengan dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tiga langkah ini harus berurutan dalam menyelesaikan kasus. Next. Nah, ini ada video ibu yang adalah contoh Rosi hari ini dulu mendapat laporan dari teman-teman, katanya Mbak Rosi bertengkar sama Mbak Reli ya, apa itu benar? Memangnya ada apa? Oh gitu. Pasti Mbak Rosi sangat kesal. Itu adalah perasaan yang wajar. Lalu apa yang Mbak Rosi lakukan pada Reli? Merebut boneka itu sudah perbuatan yang benar apa yang salah? Seharusnya Mbak Rosi bagaimana? Oke, guru menghargai tindakannya Mbak Rosi. Untuk saja Mbak Rosi tidak melakukan hal yang lebih dari itu, misalkan memukul dan mencubit. Sekarang mari kita pikirkan keyakinan kelas apa yang Mbak Rosi langgar. Pinter. Apakah Mbak Rosi mau memperbaiki kesalahan ini? Bagaimana caranya? Wah, Mbak Rosi hebat, semangat ya. Semangat ya. Ya sudah,
ini adalah contoh dalam saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Ini kasusnya adalah ada anak yang bertengkar karena tidak mau bergantian dalam bermain gitu. Next. Seperti yang sudah saya katakan tadi untuk langkahnya, yaitu menstabilkan identitas. Ini kita mengutarakan untuk kalimat dari video yang tadi, yaitu oh begitu, pasti Mbak Rosi merasa sangat kesal. Itu adalah perasaan yang wajar gitu. Jadi kita menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan anak. Yang kedua yaitu melakukan validasi tindakan yang salah. Ini guru, merebut boneka itu perbuatan benar atau salah. Nah, si anak ini mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah salah. Lalu Bu Guru bertanya lagi, seharusnya Mbak Rosi bagaimana? Nah, karena tadi perbuatan yang salah, yaitu seharusnya dia harus lebih sabar. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Sekarang mari kita pikirkan keyakinan kelas apa yang Mbak Rosi langgar. Nah, untuk menanyakan keyakinan kepada anak. Nah, di sini anak berpikir bahwa keyakinan kelas yang sudah disetujui dan disepakati yaitu saling menghormati dan menyayangi teman. Next. Alhamdulillah untuk materi pada hari ini sudah selesai. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan atau pas atau sudah paham semua? Alhamdulillah. Baiklah Ibu semua, kesimpulan dari pemaparan atau penerapan budaya positif ini, tentunya budaya positif ini penting sekali untuk kita laksanakan. Kita belajar bersama untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang menurut di masa lalu adalah benar ternyata kurang tepat. Kita sebagai guru tentunya harus terus belajar untuk memperbaiki diri. Guna apa? Untuk mewujudkan murid peserta didik yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu? Bagaimana ibu-ibu? Luar biasa ya penjelasan beliau tadi. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Novita. Semoga apa yang disampaikan beliau membawa manfaat untuk kita semua, ibu-ibu. Kira-kira bermanfaat atau membuatkan ya bagi kita? Sangat bermanfaat. Saya lagi yang lain ya. Iya. Terus semoga apa yang disampaikan beliau nanti membawa perubahan untuk kita semua terutama untuk anak didik kita ke depannya dan membawa kemajuan juga untuk lembaga kita ke depannya masing-masing. Dari saya mohon undur diri. Saya mohon maaf apabila selama memandu acara tadi ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Muntamah, wakil dari Kepala TK Melati 02, mau menyampaikan bahwa berdasarkan hasil paparan yang disampaikan oleh Ibunda Novita tentang budaya positif, ternyata selama ini pengajaran kami masih kurang tepat. Dengan adanya itu kami lebih paham sehingga ilmu yang disampaikan betul-betul bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Susanti, saya rekan sejawat dari Ibu Novita. Dan setelah mendengarkan pemaparan beliau tentang budaya positif, ternyata banyak sekali manfaat yang saya terima, terutama bagi saya sendiri, yaitu tentang bagaimana cara mendidik anak atau perlakuan budaya positif yang baik untuk anak itu seperti apa, dan bagaimana cara kita mendidik anak yang
sesuai dan tidak menjadi malpraktek itu seperti apa, dan sangat baik untuk kedepannya jika itu diterapkan dan untuk kemajuan lembaga kedepannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini, ayo Isa yang hebat. Hari ini Bu Guru mau mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Apa ya itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini anak-anak, ini adalah sebuah seperti peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi. Supaya apa? Supaya apa Mas Bara? Supaya tertib, supaya sekolahnya menjadi nyaman. Kalau kita sekolah supaya merasa senang dan bahagia. Ini nanti Bu Guru mau ada gambar, ada beberapa gambar ya. Nanti anak-anak memilih satu. Bisa dimulai? Tidak boleh saling berebut. Nanti saya taruh di sini dulu. Nanti ya, nanti Mbak Reva pilih sini. Nah. Sini nanti pilih ya. Oke, sudah. Oke, Bu Guru hitung dari 1 sampai 3. Nanti anak-anak memegang satu gambar. Nanti bisa ditempelkan di kelas. Itulah peraturan atau keyakinan kelas yang kalian pilih. 1, 2, 3. Diangkat gambarnya. Sudah dapat? Siapa yang milih gambar jam? Coba. Coba Mbak Isa ditambahkan di sini dulu Ais. Maju. Coba yang gambarnya jam maju. Ayo di. Ini Bu. Ijan, ayo Ijan. Mas Ijan, terima kasih Pak Guru. Nih. Raif, maju. Mas Raif dengan ada lagi yang gambar jam. Selanjutnya coba gambar apa ya? Oh, bawa sapu. Coba siapa yang membawa sapu? Isa maju. Cinta Ahmad. Apa ini? Rafa. Oke, taruh sini. Tempelkan di sini. Nasita, ayo maju yang gambarnya yang sama. Lalu gambarnya masih yang gambarnya apa ya ini? Mainan seperti punyanya Mbak Sena. Seperti ini. Ada? Ya, ayo Mbak Sena, gambarkan di sini. Ya, ayo Mas Desa. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang belum menempelkan? Ayo, Mbak itu, Mas Akmal apa? Sini, ayo. Ayo sini, Mbak. Oh ya, sini. Bawa di sini, Mbak Jawa yang itu gambarnya apa? Sudah Mas Bara sudah tadi.
kebersihan. Berarti kita harus menjaga kebersihan. Bagaimana caranya? Membuang sampah di tempat sampah. Tidak boleh membuang sampah. Harus menjaga kebersihan. Selain membuang sampah, kalau menjaga kebersihan, sebelum makan harus apa? Cuci tangan. Hebat. Selanjutnya, ini ada gambaran apa? Bermain. Bagaimana kalau bermain? Beres. Pintar loh Mas Bara, hebat. Setelah bermain harus diberesin. Biar apa lagi? Biar mainannya menjadi rapi, tertib. Selain mainan juga ada ini apa tadi pilihannya Mas Akmal? Apa? Ini buku, mengembalikan buku. Jadi sama ya, mainan dan buku ini harus menjaga ketertiban. Selanjutnya saling apa? Kalau ada yang salah minta maaf. Sayang apa betul kalau sama temannya? Sayang. Kalau datang sama bu guru, kamu juga harus saling. Hebat. Tepuk tangan buat anak-anak semua. Berarti tadi yang dipilih gambar jam sama bu guru ini ya. Gambar sampah. Gambar apa lagi ya? Reva belum. Ya, gambarkan sama Reva. Terus mana ya yang belum? Ya, ini tadi apa? Keyakinan kelasnya ditulis sama bu guru di sini. Anak-anak wajib untuk mematuhi. Tadi apa? Hadir tepat waktu. Tulis ya. Hadir tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan. Menjaga oh ya, Saliman ini tadi apa? Saling menyayangi. Saling menghormati dan menyayangi. Next, saling oh ya, salah buku ini tadi apa? Dia kembali tertib. Berarti menjaga Oke, coba ayo diulangi lagi ya. Yang pertama tadi apa? Hadir tepat waktu. Apa? Hadir
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.